Om Swastiastu. Lontar ini menjelaskan jenis-jenis Padma menurut posisinya dan candi atau pintu masuk ke peryangan atau pura. Mohon maaf titiang nganggen bahasa Indonesia agar dimengerti oleh lebih banyak pemirsa. Iki palinggih Padma ngaran. Ini adalah Pelinggih Padma. Pelinggih Padma itu adalah salah satu bentuk bangunan suci di Bali. Di satu tempat suci atau peryangan atau pura dan kadangkala disebut dengan kayangan, di Bali terdapat beberapa bangunan-bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Ada yang berupa gedong, ada yang berupa padma, dan beberapa bentuk khusus lainnya. Padma itu adalah satu bentuk tempat pemujaan atau bangunan suci yang biasa ditempatkan di pura-pura dengan berbagai fungsinya. Kemudian yang lanjutkan, waspada palinggihannya, lihatlah posisinya. Waspada palinggihannya, lihatlah posisinya. Mua arepannya, dan menghadap kemana Padma itu. Yan magenah bayabya, jika Padma itu berada di wilayah bayabya itu Kajakauh, bahasa Indonesia Kajakauh itu Tenggara, Ampurok Barat Daya. Apabila Pelinggih Padma itu berada di Barat Daya, Padma itu biasanya terbentuk dari susunan batu, bata atau padas yang sampai ke atas itu merupakan susunan batu atau padas itu tanpa tertutup ruang atasnya, berbeda dengan gedong. Itu yang lanjutkan, yan magenah bayabya, apabila bertempat di Barat Daya, Indra Belaka ngaran. Padma itu disebut dengan Indra Belaka. Sebagai catatan bahwa di Bali itu tidak dapat digeneralisasi sumber sastra maupun acuan yang dipakai. Banyak sumber-sumber sastra dan acuan-acuan. Selain sumber sastra, ada sumber-sumber kedaerahan khusus yang dipakai acuan, sehingga kendati pun di teks ini menyebutkan nama dan tempatnya sesuai dengan posisi Padma itu, kemungkinan di beberapa daerah di Bali itu tidak mengacu ke sini dengan istilah-istilah khusus di wilayahnya. Tadi sudah disebutkan yang berada di Barat Daya disebut dengan Indra Belaka. Yan magenah utara marep daksina, apabila Padma itu berada di daerah utara dan menghadap ke selatan, Indra Serawa ngaran. Itu disebut dengan Indra Serawa. Palinggih Tirta ngaran, yan ersanya palinggih Tirta ngaran. Itu disebut dengan Palinggih Tirta. Dalam teks ini koma dan titiknya tidak begitu jelas. Apabila titik yang tepat menjeda itu bahwa Padma yang berada di utara menghadap ke selatan itu Indra Serawa disebut juga dengan Palinggih Tirta. Kemungkinan dikaitkan dengan arah utara itu berkaitan dengan Wisnu. Itu biasanya dikaitkan dengan air. Berbeda halnya Padma itu dengan Padmasana. Secara umum yang kita ketahui, Padmasana itu dengan bentuk pepalihan yang lengkap, dengan susunan-susunan yang lengkap, di bawahnya berisi ornamen bedawang nala yang dililit dengan naga, dengan konsep kosmologi tradisional yang bersumber paling tidak yang tertua kita dapat temui di Adiparwa. Kemudian serupa itu di Tantu Pagelaran di Bali berkembang ke Usana Bali, dan beberapa teks-teks di Bali menyebutkan itu sebagai dasar dunia. Padmasana itu sebagai simbol dunia, yang di puncaknya adalah gunung sebagai istana dewata. Padma itu sebenarnya berarti teratai. Teratai itu seringkali diasumsikan sebagai istana atau tempat duduk atau tempat berdirinya para dewata. Yan ersanya marep neriti, apabila Padma itu
berada di timur laut menghadap ke barat, daya. Mohon maaf, berarti Bayabio itu tadi adalah barat laut. Neriti itu adalah menghadap ke barat daya. Apabila dari timur laut menghadap ke barat daya, di sini disebutkan Padma, sehingga seperti yang kita jelaskan, Padma itu ada sedikit perbedaan dengan Padmasana. Padmasana dengan kepalihan yang lengkap, sementara Padma itu ornamennya tidak selengkap seperti Padmasana, tidak berisi bedawang ngale di bawahnya yang dililit naga, itu biasanya. Kemudian Padma yang berada di timur laut menghadap ke barat daya, Padmasana ngaran. Dari segi posisi ini disebut dengan Padmasana. Pamuspan Siwa ngaran. Ini adalah sebagai pemujaan Sang Hyang Siwa. Siwa itu sebagai aspek Tuhan tertinggi dalam pemujaan umum di masyarakat Bali. Kemungkinan ini yang menyebabkan bahwa yang berposisi di timur laut menghadap ke Neriti itu disebut dengan Padmasana, dan kemungkinan apabila sebagai pemujaan Siwa itu kemungkinan dapat menggunakan ornamen lengkap seperti yang kita sebutkan tadi, kalau tidak salah. Mungkin kalau ada tambahan silahkan ditambahkan. Yan marep Paschima apabila menghadap ke barat, ruangan 3 dengan ruang 3 di atasnya. Ruangnya itu biasanya digunakan sebagai tempat untuk menempatkan banten atau upakara. Ruangan 3 Sanggar Tawang ngaran. Dengan ruang yang 3 menghadap ke barat itu disebut dengan Sanggar Tawang. Yan marep Paschima, Padma Prajapati ngaran. Pamuspan Jagat Raya. Apabila menghadap ke barat, kemungkinan ini berbeda dengan Sanggar Tawang yang dengan ruang 3-nya itu. Dengan ruang 3, ini yang menghadap barat itu disebut dengan Padma Serajapati. Pamuspan Jagat Raya. Pamuspan Jagat Raya ini artinya bisa sebagai pemuspan atau tempat pemujaan dunia. Semuanya boleh dipuja di sana. Karena timur sebagai posisi suci, kemudian pelinggih berupa Padma ini disebut dengan Padma Serajapati. Pati itu kalau diterjemahkan berarti penguasa, Seraja atau Meraja itu adalah Praja, itu berarti wilayah atau semua hal itu dapat dipuja di sana. Itu asumsi dasar Titiang. Kalau misalnya ada tambahan dan ada koreksi, mohon ditambahkan lebih lanjut. Kemudian Yan Padma buntar ring tengah. Apabila Padma itu di tengahnya bulat atau bundar, Ike Palinggihan Ibu Pertiwi ngaran. Itu adalah pelinggih atau tempat pemujaan Ibu Pertiwi. Dilanjutkan, iki Pura Wenang ngangge candi. Ini adalah klasifikasi pura yang patut atau boleh menggunakan candi. Candi itu adalah pintu masuk ke pura itu sebagai simbol gunung biasanya. Karena tempat suci itu mengarah kepada tempat yang tertinggi, simbol stana dari dewa, biasanya mempersonifikasikan gunung. Tempat masuknya pun itu sebagai tiruan dari gunung sebagai tempat pemujaan para dewa. Wenang ngangge candi, yang patut menggunakan candi. Pusah wenang ngangge candi kurung. Pura Pusah itu boleh menggunakan candi kurung. Candi kurung itu adalah ada beberapa candi. Candi Bentar itu terpisah kanan dan kiri, kemudian candi kurung itu menjadi satu, sehingga dia menjadi simbol gunung utuh. Kalau candi Bentar itu menjadi simbol gunung yang terbelah dan masuk ke dalamnya ke tempat pemujaan bagi para pemuda atau pemuja. Pusah, jadi pusah itu wenang atau boleh menggunakan candi kurung.
kemungkinan terkait dengan pusah di beberapa referensi itu terkait dengan pemujaan gunung, mengarah ke Gunung Agung atau Besakih. Dalam wenang ngangge lawang merap duk. Dalam itu pura dalam, pura teritorial di desa-desa Pekraman di Bali, desa pusah dan dalam yang dimaksud. Pura dalam boleh menggunakan lawang atau pintu masuk merap duk dengan atap dengan ijuk. Sakenan ulun suwi penataran wenang ngangge candi bentar. Sakenan ulun suwi ini dijadikan satu menjadi hal yang menarik karena di beberapa teks atau ditemui bahwa sakenan itu sangat berkaitan dengan ulun suwi atau pemujaan masyarakat agraris, dan di beberapa tempat terdapat pura sakenan memang berkaitan langsung dengan agraris atau subak. Ulun suwi penataran wenang nganggian candi bentar. Jadi pura sakenan ulun suwi penataran itu menggunakan candi bentar. Pura penataran ulun suwi candi sakenan ini pun menjadi berbagai macam asumsi di masyarakat karena belum tentu pura penataran yang dimaksud dalam teks ini sama fungsi dan klasifikasinya dengan beberapa pura dengan nama penataran di beberapa wilayah di Bali. Sehingga kembali kepada penjelasan kita yang di awal bahwa di beberapa desa-desa Pekraman di Bali tidak dapat kita generalisasi, berarti sumber acuan masyarakat Bali tidak hanya satu naskah, banyak naskah, banyak literasi, banyak juga acuan-acuan kedaerahan yang digunakan sehingga menjadi hal yang sangat bervariatif di masyarakat Bali apapun itu. Sehingga tidak ada hal yang menjadi acuan benar dan salah, tetapi harus dicari apapun acuan yang digunakan oleh setiap masyarakat atau kalangan di Bali. Malih sat kayangan wenang nganggen candi kurung pangapitnya candi bentar. Kemudian sat kayangan itu boleh menggunakan candi kurung seperti di pusah, yang di depannya itu sebelum masuk ke candi kurung terdapat candi bentar. Sehingga dengan gambaran itu ada Trimandala, Parimandala puronya ada Trimandala di Jaba sisi atau halaman luar, Jaba tengah, dan utama Mandala. Dari pintu masuk terluar atau Parimandala di Kanista Mandala itu pintu masuk ke Madya Mandala memasuki candi bentar, kemudian melewati candi kurung baru memasuki utama Mandala. Sat kayangan yang dimaksud adalah sat atau sat itu juga berarti besar. Banyak yang mengasumsikan sat itu berarti 6, namun sat atau sat itu juga berarti besar, sehingga sat kayangan itu berarti pura-pura umum, pura-pura besar. Sehingga sat kayangan ini kemungkinan diasumsikan sebagai pura dengan parimandala yang paling lengkap, sehingga boleh atau wenang menggunakan candi bentar sebagai pengapit di awal, kemudian candi kurung ketika memasuki areal utama Mandala. Malih hana pura beji palinggih sangyang pancaka tirta ngaran utama yan ana makarya pura ngawit makarya Buddha Satria Siwa wenang napa. Nah, ini disebut juga dengan dilanjutkan dengan pura beji yang disebut sebagai linggih atau sana sangyang pancaka tirta. Kemudian teks dilanjutkan dengan jika mulai membuat pura atau tempat suci, wenang napa atau patut disahkan oleh golongan Satria, Buddha, Siwa, Buddha, Satria, Siwa, napa. Dari golongan-golongan itu mengesahkan ketika awal untuk membuat pura itu. Yan ngawit pura dalam, Buddha wenang napa. Jika membuat awal pura dalam, yang boleh atau mengesahkan atau napa pertama itu adalah napa mulai dari ngawit itu, mulai dari hal pertama membangun pura itu dengan prosesi paling awalnya itu ditapak atau disahkan dihadiri oleh Buddha.
Kemungkinan dalam yang dikaitkan dengan Buddha ini apabila dikaitkan dengan tugas dari ketika golongan Panito di Bali, Siwa Buddha Bujangga itu Siwa mertiseng Akasa, Buddha mertiseng Wana, Bujangga mertiseng Sarwa Prani. Ini kaitannya dengan ketika kalau tidak salah Prana Buddha itu mengarah kepada penyomyo atau penetralisir energi alam dengan ritual Yamaraja dan lain sebagainya, itu dekat dengan hal-hal atau energi-energi alam itu di periangan atau di pura dalam. Kemungkinan seperti itu baru asumsi dasar saja dari Titiang. Mungkin ada alasan-alasan lain. Yang ngawit pura pusah sang Siwa kunang napak jika memulai mengerjakan atau membuat pura pusah, itu sang Siwa menang tapak dari Siwa yang patut mengesahkan di awal pembuatan. Seperti yang Titiang jelaskan tadi, kemungkinan salah satu referensinya itu mengapa Siwa, karena pusah itu di beberapa referensi dekat dengan gunung, pemujaan terhadap gunung atau pemujaan terhadap Besakeh atau Gunung Agung. Secara umum memang yang kita ketahui di masyarakat Bali ini, Desa Pusah Dalam itu sebagai Stana Trimurti, Brahma, Wisnu dan Iswara atau Siwa. Tetapi di beberapa teks-teks sebelumnya di Pertekaning Betara Ring Bali, kemudian pemahaman-pemahaman lokal masyarakat Bali menyebutkan bahwa pusah desa dalam itu lebih mengarah ke hal yang berbeda. Desa pusah itu lebih berkaitan kepada Sri Sedana, dan dalam itu berkaitan dengan energi-energi alam terkait dengan hal-hal yang bersifat mistis atau gaib, atau hal-hal yang bersifat yang tidak dijangkau oleh manusia. Ada dua alam yang dipersonifikasikan ke sana, bahwa struktur sosial, tatanan sosial itu lebih mengacu kepada pura pusah dan pura desa. Terlebih lagi kadang di desa itu berkaitan dengan Balai Agung. Balai Agung itu adalah tempat rapat di suatu desa, di beberapa daerah Bali kuno dan di beberapa daerah Bali berikutnya yang lainnya, sebagai tempat pertimo-pertimo itu dipuja ketika ada ritual-ritual tertentu yang melibatkan semua unsur-unsur yang ada di desa. Sehingga desa pusah atau desa utamanya itu sebagai hulunya desa. Kenapa identik dengan Sri Sedana? Karena menurut asumsi Titiang, keteraturan sosial itu sangat berkaitan dengan kesejahteraan. Sehingga kesejahteraan Sri Sedana itu sebenarnya dipuja di desa dan pusah. Dan Gunung Agung pun itu sangat terkait dengan pemujaan untuk kesejahteraan di Bali. Oke, kita lanjut. Yang ngawit Balai Agung, jika mulai membangun Balai Agung, Bujangga wenang napak. Bujangga ini yang patut napak atau mengesahkan awal. Kembali ke Tri Sedaka atau tiga golongan Panito itu, Siwa mertiseng Akasa, Buddha mertiseng Wana, Bujangga mertiseng Sarwa Prani. Sarwa Prani itu artinya semua hal atau semua ciptaan yang ada di dunia itu. Kembali ke pemahaman Titiang bahwa Balai Agung itu sebagai hulunya desa. Semua hal yang ada di suatu desa itu hulunya adalah di Balai Agung. Sehingga Sarwa Prani itu atau Bujangga itu memang dekat dengan Balai Agung. Yan ngawit Pura Beji, Resi wenang napak. Jika memulai Pura Beji, Resi patut itu mengesahkan awal. Pembagian ini Siwa, Buddha, Bujangga dan Resi ini pun di masyarakat Bali banyak versi atau banyak pemahaman yang berkembang. Sekali lagi kita tekankan bahwa tidak ada satu referensi khusus untuk mengeneralisasi semua gerak budaya atau gerak masyarakat Bali. Harus mengacu kepada berbagai referensi dan berbagai acuan-acuan lokal. Kita lanjutkan lagi sedikit. Iki pangelem candi ring puncak muah ring sor kagere ring sor temaga mas selaka mirah masurat tasre ring dasar muang ring puncak peripihan merajah angah. Ini adalah yang ditulis di beberapa candi atau pembuatan pintu masuk pura. Terima kasih. Om Santi Santi.